Shalom. Shalom. Gimana kabarnya? Pasti luar biasa. Kita kembali kepada ibadah online sekolah minggu. Yeay. Oke, sebelum mulai ibadah kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memulai ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Kiranya Engkau memberkati dari awal pertengahan hingga akhirnya. Berkati kami semua, kami yang akan memuji Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Oke, kita akan nyanyikan lagu Dari Terbit Matahari. Dari terbit matahari Pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore. biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari Pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore. biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari Pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore. biarlah nama Tuhan dipuji. Oke. Masih ada sukacita? Masih ada. Masih ada sukacita? Haleluya. Oke. Kita akan nyanyikan lagu Happy Ayaya. Ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Lagi. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Lebih cepat. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Lebih cepat. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Lebih lambat. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam. Oke. Oke, kita akan masuk ke firman Tuhan. Sebelum itu kita lipat tangannya, kita tutup mata. Mari kita pujikan. Ku ingin dengar cerita. Ku ingin dengar cerita tentang cinta Tuhan. Biarlah
lagi kita akan berdoa untuk memulai ibadah untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memulai firman-Mu. Berkati guru-guru kami yang akan memberitakan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Amin. Shalom, apa kabar? Sekarang kita mau dengerin kebenaran firman Tuhan ya. Nah, semuanya ambil sikap yang manis karena kita mau menghormati firman Tuhan. Nah, kakak punya satu tulisan nih. Tulisan apa ya? Nih kelihatan kan? Tulisannya bahagia. Bahagia itu apa sih artinya? Coba di sini, siapa yang tahu artinya bahagia itu apa? Nah, bahagia mungkin ketika kita dapat permen, dapat coklat, atau bahagia mungkin ketika kita punya banyak mainan atau pakaian yang bagus, atau mungkin bahagia ketika kita bermain bersama teman-teman. Nah, di dalam Alkitab, Yesus juga mengajarkan tentang bahagia. Nah, sekarang kita dengerin yuk cerita Alkitabnya. Suatu hari, ketika Yesus mengajar orang banyak, Ia menyebutkan 9 peraturan yang harus ditaati oleh setiap orang. Nah, peraturan-peraturan itu disebut khotbah di bukit atau ucapan bahagia. Ucapan bahagia terdiri dari 2 bagian. Bagian pertama menceritakan siapa yang berbahagia. Bagian kedua menceritakan mengapa bisa berbahagia. Yuk, kita buka Alkitab di Matius 5 ayat 3-12. Nah, ucapan bahagia pertama berbunyi, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga." Maksudnya adalah setiap orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan adalah orang yang miskin di hadapan Allah. Mereka akan berbahagia apabila tahu kalau mereka membutuhkan pertolongan Tuhan dan percaya pada Tuhan. Bila kita percaya, maka Tuhan akan menjadikan kita bagian dari kerajaan-Nya. Nah, di ayat berikutnya, ucapan bahagia kedua berbunyi, "Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur." Nah, ini ada gambar nih. Maksudnya adalah orang yang susah atau sedih, seperti di gambar itu, akan dihibur. Yesus telah berjanji untuk menjadi sahabat yang menghibur kita. Nah, ucapan bahagia yang ketiga berbunyi, "Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi." Lemah lembut berarti rendah hati dan sabar. Yesus berkata, kita akan berbahagia bila tidak sombong, tidak memaksakan kehendak dan keinginan kita sendiri. Nah, kita lanjut ya. Di ayat berikutnya, ucapan bahagia keempat berbunyi, "Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan." Ayat ini berarti jika kita sangat ingin melakukan kebaikan atau hidup benar, Tuhan akan selalu menolong dan memberi kekuatan kepada kita. Jadi kita harus berdoa dan juga menyembah Tuhan saat kita sedih, saat kita susah, karena Tuhan akan menolong dan memberikan kekuatan kepada kita. Nah, ucapan bahagia kelima berbunyi, "Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan." Nih ada gambar, satunya tentang ramah dan satunya memaafkan. Murah hati artinya juga ramah dan pemaaf, meskipun ada yang sudah berbuat salah dan jahat kepada kita.
tapi kita tetap baik, mengasihi, dan memaafkan mereka. Kita mau mengampuni mereka. Karena itu, Tuhan akan selalu memberkati dan menyertai kita. Nah, ucapan bahagia setelah itu adalah ucapan bahagia yang keenam. Berbunyi, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Nih, suci berarti bersih. Berhati suci artinya berusaha untuk melakukan apa yang benar dengan pertolongan Tuhan, bersama Tuhan. Kita lanjut ya. Ucapan bahagia yang ketujuh. Nanti kalau udah ada yang ketinggalan, boleh minta tolong orang tuanya ya. Ucapan bahagia yang ketujuh berbunyi, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Nih, maksudnya adalah kalau ada teman kita yang bertengkar, yang berantem, yang marah-marahan, kita harus mendamaikan mereka. Kita harus tetap tenang dan juga mengajak mereka untuk berbaikan. Karena kita adalah anak-anak Allah. Nih, ucapan bahagia yang ke-8 dan ke-9 itu hampir sama. Berbunyi, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Dan berikutnya, berbahagialah kamu jika karena aku, kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Nih, menganiaya artinya sesuatu yang mencelakakan orang lain, membenci orang lain, atau mengatakan hal-hal yang buruk, hal-hal yang jelek ke orang lain. Mungkin adik-adik di sini pernah merasakan itu, dibenci orang, diejek karena menjadi pengikut Yesus atau karena berbuat hal yang benar. Gak boleh khawatir, gak boleh sedih, karena Yesus berkata bahwa kita justru akan menerima bahagia dan sukacita, karena upah kita akan selalu besar di surga. Nah, itu tadi adalah cerita Alkitab pada pagi hari ini. Nah, adik-adik, kita sudah belajar 9 peraturan untuk menjadi berbahagia. Semuanya itu bisa kita lakukan dengan pertolongan Tuhan. Tuhan akan membantu kita untuk melakukan hal-hal yang benar dan kita akan berbahagia. Nah, sebab Tuhan pasti menepati janji-janjinya. Sekarang kita mau ayat hafalan dulu ya. Ada di Matius 5 ayat 8. Matius 5 ayat 8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Jangan lupa dihafalkan ya. Nah, sekarang kita mau berdoa dulu ya. Kita mau berdoa untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar dan juga untuk menutup ibadah sekolah minggu. Semuanya lipat tangan dan tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sangat baik. Tuhan, berkati kami supaya kami boleh taat akan peraturan-peraturan Tuhan dan juga melakukan hal yang benar sehingga kami boleh berbahagia di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, sampai ketemu minggu depan ya adik-adik. Dadah.
Nah, adik-adik, jangan lupa ayat hafalannya ya. Sampai ketemu minggu depan di ibadah online sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati.